Selamat malam, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Erika, Nosi, Gabriela, dan Fitri akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan judul Analisis Kinerja Keuangan ROA, ROE, dan ROI pada PT S Hardware Tbk periode 2019 dan 2023. Next. Sebagai latar belakang, yang berisi laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu atau periode waktu tertentu. Laporan keuangan dapat memberikan sebuah informasi yang bermanfaat jika sudah dilakukan sebuah analisis laporan keuangan. Yang sering digunakan pada umumnya adalah melakukan analisis adalah perhitungan rasio-rasio keuangan. Antara lain yang umum digunakan adalah rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. PT S Hardware Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup. Pada akhir tahun 2016, perusahaan ini mengelola jaringan dari 129 toko retail di 34 kota besar di Indonesia dengan total area lantai toko yang lebih luas dari 336.000 meter persegi. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan yang pertama itu bagaimana kondisi keuangan PT S Hardware dengan cara menganalisis laporan keuangannya menggunakan perhitungan ROA. Yang kedua, bagaimana kondisi keuangan PT S Hardware dengan cara menganalisis laporan keuangannya dengan perhitungan ROE. Yang ketiga, bagaimana kondisi keuangan PT S Hardware dengan cara menganalisis laporan keuangannya menggunakan perhitungan ROI. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui kondisi keuangan dengan menganalisis ROA PT S Hardware. Kedua, untuk mengetahui kondisi keuangan dengan menganalisis ROE pada S Hardware. Ketiga, untuk mengetahui kondisi keuangan dengan menganalisis ROI PT S Hardware. Rasio profitabilitas. Menurut Kasmir, rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Bisa dilihat di sini terdapat jenis rasio dan standar industrinya. ROA dengan standar industri 30%, ROE dengan standar industri 40%, sedangkan ROI dengan standar industri 9,8%. Next. Yang pertama ada return on asset, yaitu membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Next. Untuk di tahun 2019 bisa kita lihat pada tabelnya, laba bersih yang didapatkan yaitu 769.487.621 rupiah dibagi total aset 7.753.269.368 rupiah dengan total persentase 10%. Di tahun 2020 menghasilkan presentasi 90%, di 2021 10%, 2022 10%, dan 2023 17%. Dilihat dari tabel 2, hasil perhitungan ROA dari PT S Hardware dari tahun 2019 sampai 2023, setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat minat pelanggan untuk berbelanja menurun. Namun PT S Hardware di tahun 2021 sampai 2023 mengalami yang cukup signifikan, di mana nilai tersebut tetap berada di bawah standar yaitu 30%. Maka dikatakan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Next.
Selanjutnya ada Return on Investment atau ROI. Menurut Kashmir tahun 2015, ROI sebagai rasio pengembalian ataupun hasil atas aktiva yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Selain itu, ROI adalah skala pengukur efektivitas manajemen suatu transaksi investasi. Untuk rumusnya sendiri, ROI yaitu laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Nah, berikut untuk tabel dari ROI. Di sini di tahun 2019 datanya sama seperti tadi. Di sini untuk total hasil presentasi tahun 2019 itu di 13%, lalu tahun 2020 12%, tahun 2021-nya 14%, di tahun 2022 15%, dan 2023 24%. Berdasarkan analisis return on investment dari tabel di atas, PT S Hardware mengalami fluktuasi dari periode 2019 sampai 2020 dengan rata-rata 12,5%. Sesuai dengan standar industri, untuk dikatakan baik apabila lebih besar dari 9,8. Dapat disimpulkan bahwa kinerja PT S Hardware dinyatakan baik karena melebihi standar industri yang telah ditentukan. Bisa dilihat juga untuk bentuk grafiknya mengalami kenaikan. Selanjutnya ada Return on Equity atau ROE. Menurut Kashmir 2014, ROE digunakan sebagai alat ukur laba bersih dengan total ekuitas. Rasio return on equity ini menunjukkan efisiensi penggunaan ekuitas perusahaan. Apabila rasio ini semakin tinggi, maka semakin baik. Itu artinya posisi perusahaan akan semakin kuat, begitu pula sebaliknya. Rumus dari return on equity ini, laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Bisa dilihat dari tabel ini, dengan rumus yang tadi, laba bersih dikurang total ekuitas dikali 100%. Di tahun 2019 hasil presentasinya ada di angka 12%. Sedangkan di 2020 11%, 2021 13%, 2022 14%, 2023 ada di 22%. Dari tabel perhitungan ROE dari PT S Hardware dari tahun 2019 sampai 2023, setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat minat pelanggan untuk berbelanja menurun. Namun PT S Hardware di tahun 2021 sampai 2023 mengalami yang cukup signifikan, tetapi di mana nilai tersebut tetap berada di bawah standar, yaitu 40%. Maka dikatakan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Bisa dilihat dari grafiknya, ini mengalami kenaikan dan penurunan. Selanjutnya, Kesimpulan. Dari presentasi kami dapat menyimpulkan yaitu hasil perhitungan rasio profitabilitas PT S Hardware Indonesia Tbk, yaitu nilai ROA dan ROE mendapat perhitungan yang berada di bawah standar industri, sedangkan ROI mendapat perhitungan di atas rata-rata standar industri. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kinerja keuangan yang kurang baik dan mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu pada nilai ROA dan ROE. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang belum mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan aset perusahaan yang dimiliki sehingga hasil profit yang didapatkan kurang optimal dan memuaskan. Next. Saran kami yaitu tim manajemen keuangan PT S Hardware perlu mengoptimalkan dan memanfaatkan aset perusahaan yang dimiliki sehingga hasil profit yang didapatkan lebih optimal. Yang kedua, PT S Hardware perlu melakukan kegiatan promosi lebih supaya penjualan produk lebih menghasilkan profit yang lebih tinggi. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.